Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual live. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Imamat pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan memberikan judul Garam yang Menjaga Perjanjian. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setiap kurban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan haruslah diolah tanpa ragi. Karena apapun yang terbuat dengan ragi atau madu tidak boleh kamu bakar sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Tetapi kamu boleh mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai persembahan dari hasil pertama. Hanya saja jangan dibawa ke atas mezbah menjadi aroma yang menyenangkan. Setiap kurban sajianmu harus kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari kurban sajianmu. Bubuhilah garam pada setiap kurbanmu. Saudara, dalam Alkitab, khususnya dalam Imamat 2 ayat 11-13, Tuhan memberikan sebuah aturan yang sangat spesifik mengenai persembahan sajian. Tuhan melarang penggunaan ragi dan madu, namun secara tegas memerintahkannya bahwa setiap persembahan harus dibubuhi garam. Perintah ini mungkin terlihat sederhana, bahkan seakan sepele, tetapi justru disitulah letak kedalamannya. Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang dipersembahkan, tetapi juga bagaimana dan dengan hati seperti apa dipersembahkan kepada Dia. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap pendekatan manusia kepada Tuhan, ada standar ilahi yang tidak bisa diabaikan. Garam menjadi elemen yang wajib, bukan tambahan opsional. Ini menandakan bahwa ada makna rohani yang melekat di baliknya. Lebih dari sekedar bahan, garam berbicara tentang sesuatu yang harus selalu hadir dalam relasi antara manusia dan Tuhan. Sesuatu yang menjaga, memurnikan, dan mempertahankan. Tuhan memberikan satu perintah yang unik. Setiap persembahan harus dibubuhi garam. Tidak boleh ada ragi, tidak boleh ada madu, tetapi garam itu harus selalu ada. Mengapa demikian? Karena garam pada zaman timur dekat kuno bukan sekedar bumbu. Garam adalah simbol dari ketahanan, kemurnian, dan kesetiaan. Dalam budaya pada saat itu, perjanjian garam adalah bentuk ikatan yang tidak mudah rusak. Orang yang makan garam bersama dianggap terikat dalam relasi yang tidak boleh dihianati. Itulah sebabnya perjanjian garam ini muncul. Sebuah perjanjian yang tetap, setia, dan tidak berubah. Dan kapan garam perjanjian diberikan dan digunakan? Sejak hukum Taurat diberikan, garam menjadi bagian dari setiap persembahan. Saudara, setiap kali umat Tuhan datang kepada Tuhan, mereka tidak hanya membawa korban, mereka membawa komitmen perjanjian. Garam itu mengingatkan bahwa relasi dengan Tuhan bukan sekedar ritual, tetapi ikatan yang hidup. Berbeda dengan garam, ragi dan madu itu justru dilarang. Saudara, ragi itu sering melambangkan proses yang tidak terlihat namun merusak. Sementara madu itu bisa cepat membusuk dalam panasnya api. Tanpa garam, persembahan akan menuju kepada pembusukan. Simbol dari hati yang tidak murni, motivasi yang tersembunyi, dan ibadah yang tidak tulus. Saudara, persembahan kepada Tuhan tidak boleh punya motif yang tersembunyi. Garam ini berbicara tentang integritas, keselarasan antara apa yang terlihat dan apa yang ada di dalam hati. Garam juga mengingatkan tentang batas antara bagian Tuhan dan bagian kita. Tuhan setia melakukan bagiannya, Ia memelihara, menyertai, dan menggenapi janjinya. Namun manusia juga dipanggil untuk setia melakukan bagiannya. Hidup benar, tulus, dan taat. Garam ini menjadi simbol bahwa relasi itu bukan sepihak. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, bagian mana dalam hidup kita yang mulai kehilangan rasa? Mulai kompromi, tidak tulus, atau perlahan menjauh dari Tuhan? Biarlah kiranya setiap tindakan kita, pelayanan kita, dan ibadah kita itu dipenuhi dengan garam perjanjian. Ketulusan yang tidak tercampur, kesetiaan yang tidak berubah, dan hati yang tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap perjanjian dengan Engkau yang selalu terikat dan mengikat hidup kami, dan kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika di hari-hari ini mungkin kami seringkali mengabaikan Tuhan dalam setiap proses hidup kami, dan kami rindu untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan, bahkan melekat kepada Tuhan. Bahkan dalam setiap perjanjian dengan Tuhan, kami yakini bahwa Engkau akan menggenapinya
tepat pada waktunya dengan indah pada rencananya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, menyerahkan setiap aktivitas kegiatan kami pagi hari ini, biar kiranya Tuhan menyertai dan memimpin setiap langkah kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.